Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita tilawah bareng-bareng. Buat yang lagi di rumah boleh membuka Al-Qur'an, kita bisa baca bareng-bareng atau hanya menyimaknya di dalam mushaf Al-Qur'an. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas tentang keberkahan Ramadan pada sore hari ini, saya pengen mengajak kepada teman-teman semuanya untuk merenungkan 3 hadis yang secara redaksinya, secara teks mirip. Ini 3-tiganya hadis tentang ibadah bulan Ramadan. Dan kalau kita perhatikan, ketiga hadis ini memiliki kemiripan. Mirip dengan ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang isinya misalnya pengulangan-pengulangan, yaitu kalimat fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban, fabi'ayyi ala rabbika tatamaro, atau watawasau bil haq watawasau bis sabr watawasau bis sabr watawasau bil marhamah. Itu ada kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau kita baca Al-Quran, di Al-Quran ada banyak ayat yang mirip. Yang tadi saya bacakan, ada ayat tentang syukur, fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah ulang lagi di surat yang lain, fabi'ayyi ala rabbika tatamaro. Jadi sama-sama mempertanyakan nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan. Atau kalimat saling menasehati, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di surat yang lain, watawasau bis sabr watawasau bil marhamah. Jadi agak mirip nih satu ayat dengan ayat yang lain. Ternyata bukan hanya di Al-Quran, di hadis juga ada beberapa hadis yang mirip. Misalnya hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nanti setelahnya kalimatnya berbeda tapi pembukaannya sama. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 1, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Hendaklah komen yang baik atau diam. Hendaklah dia broadcast yang baik atau diam. Atau dia bikin caption yang baik-baik atau nggak usah posting. 1. Yang lain, hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis ini memiliki kesamaan dalam pembukaannya. Atau ada hadis juga yang berbunyi gini, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah. Atau sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Jadi beberapa pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda tapi sama redaksinya, amal apa yang disukai Allah. Ternyata pertanyaan yang sama, jawabannya beda-beda. Yang pertama kata Nabi, amal yang paling disukai Allah adalah, sebutlah jihad fisabilillah. Dalam riwayat yang lain, amal yang paling disukai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, amal yang paling disukai Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dalam riwayat yang lain, amal yang paling disukai Allah itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan banyak lagi redaksi-redaksi yang lain yang pertanyaannya sama. Ini adalah hadis-hadis yang mirip, ayat-ayat yang mirip antara satu dengan yang lain. Nah, hari ini karena edisi kita adalah spesial, saya pengen ngajak kita merenungkan
satu hadis tentang Ramadan, 3 hadis tentang Ramadan yang redaksinya mirip. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu yang pertama. Yang kedua, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Itu yang kedua. Yang ketiga, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi 3 hadis mirip. Pertama, man shoma Ramadan. Kedua, man qama Ramadan. Ketiga, man qama lailatal qadri. Lalu ujungnya sama, ghufira lahu imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu 3 hadis tentang Ramadan yang secara redaksinya mirip, sama, bahkan hanya amalnya berbeda. Satu amalnya man shoma, puasa. Yang kedua amalnya man qama, yaitu tarawih. Yang ketiga man qama lailatul qadri, yaitu itikaf atau tahajud pada malam Lailatul Qadar. Tapi kalimat berikutnya sama, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu adalah hadis yang mirip di dalam ibadah Ramadan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa hadis ini kok mirip? Sebagaimana ayat di Al-Quran mirip antara satu dengan yang lain. Sebagaimana juga hadis-hadis yang tadi saya sampaikan dalam tema-tema yang berbeda juga mirip. Kenapa ada kemiripan satu dalil dengan dalil yang lain? Ini menunjukkan bahwa ketika ada tikror, ketika ada pengulangan dalam redaksi-redaksi syariat, baik itu Al-Quran maupun hadis, berarti sesuatu yang dibahas itu penting. Jadi kalau Allah ulang-ulang, berarti yang diulang-ulang itu sesuatu yang penting. Ketika Allah mengulang-ulang kalimat misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti masalah nikmat Allah itu sesuatu yang penting. Bahwa bersyukur itu sesuatu yang penting. Ketika Allah mengulang-ulang kalimat ya ayyuhalladzina amanu di satu surat dengan surat yang lain, sering kan Allah panggil, termasuk di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Di surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang beriman itu penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis tentang Ramadan. Apa yang Nabi bahas di dalam 3 hadis ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apa yang dibahas? Nabi mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, man qama lailatul qadri, siapa yang itikaf sampai mendapatkan Lailatul Qadri, Lailatul Qadr di bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana caranya bulan Ramadan kita menjadi bulan Ramadan yang penuh dengan amal solih. Walaupun Nabi menyebutkan hanya 3 amal solih, tetapi ini tidak terbatas dengan 3 aja. 3 ini semacam simbolik. Kalau mau disebutkan semuanya, panjang banget hadisnya. Makanya Nabi mengambil 3 sampel amal yang paling istimewa di bulan Ramadan untuk mewakili amal-amal yang lain. Jadi termasuk di dalamnya nanti tadarus, termasuk di dalamnya nanti sedekah atau memberi makan orang yang berbuka, termasuk di dalamnya nanti zikir, termasuk nanti di dalamnya takbiran lebaran, termasuk di dalamnya nanti sahur, takjil, dan berbagai macam amal-amal lain sepanjang bulan Ramadan. Tapi semua amal itu diwakili dengan 3 sampel: puasa, taraweh, iktikaf malam Lailatul Qadar. Jadi gimana caranya, maksud dari hadis ini, gimana caranya kita tetap semangat beramal soleh di bulan Ramadan? Gimana caranya semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa menjadi berkah? Sebagaimana judul kita, keberkahan Ramadan. Tahu arti berkah? Berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Arti bertambah kebaikan, ketika kita melakukan satu kebaikan, kebaikan itu membawa kita kepada kebaikan lain. Itu artinya berkah. Contoh, kita bantu teman, gara-gara kita bantu dia, dia jadi besanan sama kita. Dia jadi iparan sama kita. Dia ternyata jadi jodohnya kita. Nah, itu namanya berkah. Kalau cuma ngebantu terus selesai, itu namanya
pahala. Tapi kalau ngebantu tapi bertambah kebaikan, itu namanya bukan hanya pahala tapi berkah. Al-hasanat, satu kebaikan membawa kita kepada hasanat yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, di bulan Ramadan kita pengen apa yang kita lakukan itu bukan hanya menjadi kebaikan, tetapi bertambah kebaikan. Bukan hanya jadi pahala, tapi bertambah pahala. Terus gimana caranya biar apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa menjadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan di bulan-bulan yang lain, bertambah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Nabi mengajarkan kepada kita 2 tips saja. Dari 3 hadis tadi, hanya ada 2 tips sederhana kalau kita pengen ibadah Ramadan kita itu maksimal. Tips yang pertama adalah imanan. Kita melakukan ibadah apapun di bulan Ramadan dalam keadaan beriman. Dalam keadaan kita landasannya melakukan ini karena kita percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa puasa ini adalah kebaikan. Kita percaya bahwa puasa ini adalah syariat. Kita percaya bahwa puasa ini adalah perintah Allah. Kita percaya bahwa puasa ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kita percaya bahwa puasa ini adalah salah satu di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kita percaya, kita yakin, itu namanya imanan. Karena ada banyak orang yang berpuasa, tetapi dia nggak percaya kalau puasa itu penting. Dia berpuasa hanya karena kewajiban, dia berpuasa hanya karena mungkin, bahkan ada yang berpuasa lebih ke sekedar kayak apa ya, tradisi misalnya. Nah, kita berpuasa karena kita percaya puasa itu sehat. Sehingga siapa yang pengen sehat, dia berpuasa. Kita percaya bahwa puasa itu perintah Allah, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar saya pengen aja, tapi emang perintah Allah. Dan gak ada yang diperintahkan Allah kecuali kebaikan. Tidak ada yang Allah larang kecuali itu buruk untuk kita. Ada banyak orang yang beramal solih atau berbuat baik dalam kehidupan, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan. Salah satu di antara orang itu adalah, misalnya sebutlah Abu Thalib. Abu Thalib itu orang yang sangat baik, berjasa bagi Rasulullah SAW. Tetapi jasanya sama sekali tidak bermanfaat untuk Abu Thalib, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak beriman. Jadi iman adalah syarat amal soleh kita. Siapa yang tidak beriman, maka amal-amalnya habitat a'maluhum, amal-amalnya akan berguguran. Jadi nggak cukup teman-teman kita hanya menjadi orang baik, tapi kita harus menjadi orang yang beriman. Soalnya kalau kita jadi orang baik tapi tidak beriman kepada Allah, kebaikan kita itu nggak akan bernilai di mata Allah. Jadi ibaratnya gini, syarat mendapatkan bantuan kesehatan, yaitu BPJS misalnya, kita pakai BPJS, ada jaminan sosial atau jaminan kesehatan ya. Syaratnya adalah punya KTP Indonesia, kan itu ya syaratnya, harus punya KTP Indonesia. Kalau kita warga negara asing yang tinggal di Indonesia sakit, ternyata sakit aja nggak cukup untuk dapat jaminan kesehatan. Ternyata miskin aja nggak cukup untuk jadi jaminan kesehatan. Dia selain miskin, selain sakit, dia juga harus punya KTP Indonesia, warga negara Indonesia. Terus kita mau protes, misalnya kita datang ke Amerika nih, kita nggak punya ID card Amerika, kita gelandangan, kita homeless, nggak punya rumah di Amerika. Terus kita bilang ke pemerintah Amerika, pemerintahnya nggak fair nih, saya sakit kok terlantar, nggak ada yang ngobatin, nggak ada yang biayain. Padahal saya miskin, saya nggak punya duit, saya terlantar. Mereka akan bilang, kamu warga negara mana? Kalau kamu warga negara Indonesia, datanglah ke konsulat Indonesia, ke kedutaan Indonesia. Nggak boleh komplain ke pemerintah Amerika. Begitu juga di negara kita, orang warga asing nggak boleh komplain ke pemerintah Indonesia karena dia paspor, bukan KTP. Walaupun dia sakit, walaupun dia miskin, walaupun dia baik. Ternyata menjadi orang yang miskin aja, menjadi orang yang sakit, menjadi orang yang baik, nggak cukup untuk bisa mendapatkan layanan gratis kesehatan BPJS. Begitu juga dalam masalah agama. Menjadi orang baik aja nggak cukup untuk dapat pahala. Menjadi orang yang benar aja nggak cukup untuk dapat pahala. Dia harus mendaftar.
untuk dapat pahala itu dia harus registrasi. Gimana cara registrasinya? Gampang. Cara registrasinya dia cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau rasulullah. Karena kalau dia nggak mengaku sebagai hamba Allah, dia tidak beriman kepada Allah, terus gimana dia mau nuntut Allah? Orang dia nggak beriman sama Allah, kan nggak fair ya? Dia nggak beriman sama Allah, tapi dia nuntut Allah, gimana ceritanya? Dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Allah itu ahad, dia nggak percaya Allah itu punya surga neraka. Terus dia nuntut Allah, bilang Allah nggak fair, gimana caranya? Kalau dia mau menuntut Allah, dia harus percaya kepada Allah SWT. Dia harus mengakui Allah sebagai Rabb-nya, baru nanti Allah SWT akan memberikan pahalanya dalam setiap amal ibadah. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kata Nabi, syarat dari amal solih untuk bisa menjadi pahala, untuk bisa menjadi keberkahan, untuk bisa menjadi kebaikan itu adalah man soma, man qoma Lailatul Qadri Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman atau dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tentang puasa itu Allah memanggil orang yang beriman. Allah nggak memanggil manusia untuk puasa. Jadi kalau non muslim nggak berpuasa, kita nggak masalah, kita hargai mereka. Tetapi lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan agamanya, kita dengan agama kita. Nanti mereka masalah surga neraka ya dengan keyakinan mereka. Dalam keyakinan kita, surga neraka itu milik Allah, dan hanya orang yang berpuasa yang mendapatkan jaminan masuk surga dari pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Sehingga Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi syarat pertama dari ibadah puasa itu adalah iman, Islam. Harus orang yang yakin kepada Allah SWT. Bagaimana dengan orang yang Islam tapi nggak yakin? Karena kalau orang yang bukan muslim, non muslim, ya kita udah paham lah. Masalahnya nih Islam tapi nggak yakin. Berarti dia termasuk orang yang fi qulubihim marad, hatinya berpenyakit. Dia juga nggak akan dapat apa-apa dari puasanya. Kita berpuasa tapi kita kayak nggak yakin-yakin amat tentang surga neraka, rukun iman lah ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada kitab, percaya kepada takdir baik dan buruk, percaya kepada hari kiamat atau akhirat. Kita nggak yakin-yakin amat tentang itu. Buat kita semua itu hanyalah dongeng. Nah berarti kita termasuk orang yang belum memenuhi syarat puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga semua rukun iman yang 6 itu nggak boleh ada sedikit pun yang kita ragukan. Termasuk Alkitab, yaitu Al-Quran. Nggak boleh ada satu ayat pun di dalam Al-Quran, bahkan satu huruf pun yang kita ragukan. Kalau kita meragukan satu ayat di dalam Al-Quran, berarti puasa kita bermasalah. Ayat mana yang kita ragukan di Al-Quran? Sebutlah misalnya ayat tentang waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Ayat tentang hijab, katakan kepada perempuan-perempuan beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya. Ayat tentang riba, la ta'kulur riba yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menghapus riba, mengharamkan riba. Ayat tentang jihad, waqatilu fi sabilillah infiru khifafan wa thiqalan, dan banyak lagi, wajahidu fi sabilillah. Ayat tentang jihad. Ayat tentang masalah keluarga misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ayat tentang masalah pernikahan. Ayat tentang masalah perceraian. Ayat tentang masalah masyarakat, supaya kita tidak saling membuli dan mencela satu dengan yang lain. Ayat tentang para nabi yang disebutkan di dalamnya. Ayat tentang Nabi Adam. Banyak ayat Al-Quran. Terus mana yang kita dustakan? Kalau ada satu saja dari ayat itu yang kita ragukan kebenarannya, seolah-olah ayat itu nggak relevan lagi dalam kehidupan kita, seolah-olah ayat itu nggak penting-penting amat untuk menjadi petunjuk hidup kita, berarti iman kita bermasalah, teman-teman. Ini dulu yang harus kita perbaiki. Sehingga kalau iman kita bermasalah, mau sholat, mau puasa, mau haji, semuanya akan ditolak oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal itu adalah imanan, harus beriman. Dan iman itu nggak boleh dibagi-bagi seperti rukun Islam. Rukun Islam ada yang boleh kita ambil, ada yang boleh kita tidak ambil karena ada uzur. Misalnya zakat. Kita nggak harus bayar zakat kalau kita miskin. Kita nggak harus haji kalau kita nggak mampu. Kita nggak harus puasa Ramadan kalau kita ternyata ada halangan, sakit, haid, nifas.
nanti bisa dikodok atau bisa dikodok dan bayar fidyah. Tapi kalau rukun iman nggak boleh ada yang ditolak, semuanya harus diambil. Dan ketika mengambilnya nggak boleh dibagi-bagi. Misalnya beriman kepada malaikat, saya malaikat yang serak itu cuman Jibril doang. Kalau malaikat Israel saya males soalnya masalahnya kematian gitu kan, nggak boleh. Saya senangnya sama Mikail. Kalau Jibril malas kebanyakan perintah kayak orang Yahudi dan orang Syiah, nggak boleh. Semua malaikat kita beriman. Nabi juga gitu, semua nabi kita beriman. Nggak boleh kita beda-bedain. Saya senangnya sama Nabi Isa doang, Nabi Musa enggak. Saya sama Nabi Musa, Nabi Muhammad enggak. Saya sama Nabi Sulaiman, Nabi Daud enggak bisa. Semua nabi, 124 ribu nabi, semuanya kita beriman. Walaupun yang kita kenal 25 nabi dan rasul. Artinya begitu juga dengan Al-Quran, Injil, Taurat. Selama Injil dan Taurat itu belum diselewengkan. Injil yang masih asli, orisinil, Taurat yang masih ori, belum diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada masanya. Jadi kita beriman termasuk Al-Quran. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas surat An-Nas. Gak ada satupun yang kita dustakan. Kalau ada satu saja ayat yang kita dustakan, saya gak terlalu yakin dengan ayat hijab, kan zamannya udah beda, itu mah cuma tradisi Arab, berarti bermasalah iman kita. Kalau bermasalah iman, ditolaklah semua amal. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal mereka habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat amal mereka tertolak atau berguguran. Itu yang harus kita perbaiki dulu teman-teman.